Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye diupayakan main di laga Timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan mengatakan Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye diupayakan memperkuat Timnas Indonesia saat bersua Vietnam di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Maret mendatang. Kabar itu disampaikan Bung Ropan setelah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sekadar diketahui, saat ini ada 4 pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Mereka ialah Nathan Chu Aon, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Maarten Paes. Nathan Chu sejatinya sudah bisa mendapatkan paspor Indonesia pada medio Desember tahun lalu. Namun pemain Swansea City ini belum bisa datang ke Indonesia karena kesibukannya bersama sang klub. Sementara itu, proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Maarten Paes masih terus dikejar. Menurut Erick Thohir dalam informasi yang disampaikan Bung Ropan, Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye diharapkan sudah dapat tampil melawan Vietnam. Bagaimana dengan Maarten Paes? Kabarnya PSSI fokus kepada Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye lebih dulu. Kehadiran Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye memang dibutuhkan Timnas Indonesia. Ragnar yang saat ini berstatus penyerang klub Liga Belanda, Fortuna Sittard, dapat menambah daya gedor skuad Garuda. Sementara itu, Tom Haye dapat membuat lini tengah Timnas Indonesia semakin hidup. Jika 2 kali menang atas Vietnam, Timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sebab di 2 laga terakhir, Timnas Indonesia akan bermain kandang kontra Irak dan Filipina. Timnas Indonesia hadapi Jepang di laga penentuan, Shin Tae-yong sampai ubah jam latihan. Timnas Indonesia bersiap melawan Jepang di laga penentuan lolos 16 besar Piala Asia 2023 Qatar sampai mengubah jam latihan sebagai persiapannya. Timnas Indonesia terus melakukan persiapan untuk menghadapi Jepang pada matchday terakhir Grup D. Tidak seperti pada 2 laga sebelumnya yang bermain petang hari, kini Timnas Indonesia akan bertanding sore hari. Untuk itu, Shin Tae-yong juga melakukan beberapa persiapan khusus. Pada Minggu 21 Januari, Shin Tae-yong tidak melakukan latihan di lapangan. Ia dan 26 pemain hanya berlatih di gym hotel mereka menginap. Setelah itu mereka mengadakan rapat untuk menganalisis kekuatan jelang lawan Jepang. Kemudian Shin Tae-yong juga mengubah jam latihan demi penyelesaian bertanding di sore hari. Tim Garuda berlatih pukul 14 waktu setempat pada Senin dan Selasa. Tentu saja laga yang dilangsungkan sore hari menjadi tantangan bagi skuad Garuda. Suhu pada sore hari 23 derajat lebih tinggi daripada suhu malam hari 20 derajat yang sudah dirasakan Timnas Indonesia di 2 laga awal Grup D. Selain itu, angin juga bertiup kencang di sekitar Stadion Al Thumama, Doha, Qatar yang jadi venue laga melawan Jepang. Meski begitu, suasana optimistis menyelimuti seluruh penggawa Garuda. Penyerang Timnas Indonesia, Hoki Caraka menyatakan tim sudah fokus sepenuhnya melawan Jepang setelah kemenangan atas Vietnam Jumat lalu. Hoki juga mengaku sudah melihat celah di Jepang untuk dimanfaatkan para pemain Timnas Indonesia. Misi mencuri poin dari Jepang dicanangkan untuk memenuhi target Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Usai Timnas Indonesia pulangkan Vietnam, Justin Hubner masuk skuad terbaik Piala Asia 2023. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, terpilih dalam 11 pemain terbaik pada matchday kedua Piala Asia Qatar. Dengan formasi 4-4-2 berdasarkan postingan yang diunggah di akun Twitternya resmi Piala Asia 2023, @afcasiancup. Di sektor pertahanan, Justin Hubner berduet bersama Ahmed Al-Khamisi, Oman. Justin Hubner terpilih masuk skuad terbaik berkat penampilannya yang solid ketika Timnas Indonesia berjumpa Vietnam pada laga kedua Grup D Piala Asia di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha. Saat itu pemain kelahiran Belanda tersebut bermain penuh. Atas hasil Timnas Indonesia menjaga asa untuk lolos ke 16 besar Piala Asia. Entah itu jalur peringkat ketiga terbaik atau mampu mengunci posisi kedua di akhir klasemen Grup D Piala. Kini Timnas Indonesia yang mengoleksi 3 poin berada di urutan ketiga Grup D Piala Asia.
Sementara di klasemen peringkat ketiga terbaik, Timnas Indonesia menduduki posisi kedua. Pada laga terakhir grup D ini, Timnas Indonesia akan melawan Jepang. Sementara bagi Vietnam, anak asuh Philippe Troussier sudah dipastikan tersingkir dari Piala Asia usai dikalahkan Timnas Indonesia. Apapun hasil di laga terakhir Vietnam kontra Irak tidak akan mempengaruhi keadaan apapun. Vietnam yang tanpa poin saat ini berada di urutan keempat. Pemain Jepang Takefusa Kubo mengingatkan timnya untuk tidak meremehkan Timnas Indonesia. Ia yakin ada potensi kejutan dari skuad Garuda. Jepang akan menghadapi Indonesia dalam partai terakhir fase grup Piala Asia 2023. Laga penting buat kedua tim tersebut akan diselenggarakan di Stadion Altumama, Rabu 24 Januari 2024. Samurai Biru membutuhkan kemenangan atau minimal seri untuk mengamankan posisi kedua guna lolos ke babak selanjutnya. Sementara Indonesia butuh kemenangan untuk bisa menggeser Jepang dari posisi kedua. Kedua tim juga masih bisa lolos dengan menyandang status sebagai salah satu tim berperingkat ketiga terbaik, walaupun kelolosan lewat jalur ini juga masih harus menunggu hasil di grup-grup lain. Saat laga ini belum digelar, Jepang sudah dihadapi kenyataan adanya potensi bertemu rivalnya, yakni Korea Selatan di babak 16 besar. Hal itu bisa terjadi jika Jepang lolos dengan status runner-up grup D. Menanggapi hal itu, Takefusa Kubo menyebut bahwa belum ada yang pasti. Ia mengingatkan juga potensi Jepang dilibas Indonesia jika tidak waspada. Tim asuhan Haji Memoriyasu harus menerima kenyataan hanya bisa lolos ke babak 16 besar dengan status runner-up grup. Irak yang berpeluang besar melaju dengan status juara grup atas dua kemenangan yang sudah diraihnya. Irak secara mengejutkan mengalahkan Jepang 2-1 pada laga kedua fase grup. Satu tiket babak penyisihan pun sudah di tangan Irak, sementara Jepang harus memastikan langkahnya di laga melawan Indonesia.